Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, untuk orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, juga untuk keluarga besar kita semuanya dimanapun mereka berada, juga untuk a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadzatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana jami'an. Semua yang sakit di antara kita dan mereka semuanya Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya dan segera mungkin yang terbaik menurut Allah untuk kita dan mereka semuanya. Untuk semua kebaikan kita, kebajikan kita, keberkahan kita, kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan, kesantosan, kebaikan, juga penjagaan dan perlindungan serta keselamatan dan kebahagiaan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Kita mulai bisirri ummil Quran wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah naltaqi marratan saniyah fi hadhil lailah wa najtami'u ma'an fi hadhil fursah li ajli ta'allumi al-lughatil arabiyyah khasatan fi al-bahthi al-lughawi 'ala al-ayat al-qur'aniyah. Wa kama 'arafna annana fi hadhil lailah nahnu al-an fi al-lailah al-akhirah min syahri September. Nahnu al-an fi yaumil ahad al-akhir min syahri September. Kita hari ini berada pada hari Ahad terakhir pada bulan September. Wa kama itadna min qablu annana idza kunna fi yaumil ahad al-akhir fi kulli syahrin فإننا نود أن نبحث لغويا الآيات القرآنية أو الsuwar al-Qur'aniyah. Sebagaimana biasa kalau kita berada pada hari Minggu terakhir pada setiap bulan, kita akan membahas secara linguistik ayat-ayat Al-Quran dan atau surat-surat Al-Quran. Wa fil syahril madhi wa fil syahril sabiq qad ta'allamna wa qad bahathna lugawiyan al-ayah al-khamisah was-sadisah was-sabi'ah was-saminah. Afwan. Qad ta'allamna wa bahathna fi asy-syahri al-madhi al-ayah as-sadisah was-sabi'ah was-saminah min surati Al-Alaq. Pada bulan yang lepas, bulan yang lalu kita sudah mempelajari secara lugawi, mengkaji secara linguistik ayat ke-6, ke-7 dan ke-8 surat Al-Alaq. Walidzalika fi hadhil lailah nahnu nastamir ila al-ayah ba'daha. Oleh karena itu pada malam hari ini kita melanjutkan pada ayat sesudahnya, wa ya al-ayah at-tasi'ah. Oleh karena itu kita akan lanjutkan pembelajaran kita malam hari ini dengan membahas ayat yang ke-9. Tafaddalu an taftahu mushafakum ya, wa nasaktub fi as-saburah. Silakan Bapak Ibu buka mushafnya. Saya akan buka papan tulis whiteboard. Baik. Ana saktub lana walakum al-ayah at-tasi'ah min suratil Alaq. Kita akan tuliskan ayat yang ke-9 dari surat Al-Alaq. Al-ayah at-tasi'ah min suratil Alaq hiya ara'aita. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Hadhi al-ayah at-tasi'ah. ثم نستمر إلى الآية العاشرة عبدا إذا صلى. Kita lanjutkan ayat yang ke-10 abdan idza shalla. Ini al-ayah ya. Ma hadhi al-ayah al-ashirah. Araita alladhi yanha abdan idza shalla. Araita alladhi yanha al-ayatu at-tasi'ah abdan idza shalla al-ayatul 'ashirah. Seperti yang Bapak Ibu lihat dalam mushaf, ini ayat yang 9 ini, Araital ladzi yanha, itu di atasnya ada tanda la ya. Begini. Ada tanda la. Kalau dalam mushaf yang saya pegang, ini tandanya la. Nah, la itu maknahu la yajuzul waqfu, tidak boleh berhenti. Meskipun ini ayat yang berbeda, Araital ladzi yanha berbeda dengan ayat sesudahnya abdan idza shalla. Tetapi pada yanha kita la yajuzul waqfu, tidak boleh berhenti. Mengapa? Nanti kita akan bahas ya.
Sedangkan pada ayat yang ke-10, lihat, abdan idza sholla, dalam mushaf yang saya pegang, yang ada pada tangan saya, abdan idza sholla, ini ayat yang 10, di atasnya ada qaf lam. Qaf lam. Ya, qola ya. Ini maksudnya adalah al-waqfu aula, berhenti di sini pada ayat ini aula, lebih baik atau lebih utama. Nah, jadi pada ayat yang 9 kita tidak boleh berhenti meskipun berbeda ayat. Sedangkan pada ayat yang ke-10 abdan idza sholla kita berhenti lebih utama al-waqfu aula. Sampai di sini dulu ayat 9 dan 10 surat Al-Alaq. Nanti kita akan lihat mengapa yanha tidak boleh berhenti. Baik, kita bahas bersama-sama. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita. Ini ara'aita terdiri dari dua kata. A adalah harful istifham. Harful istifham ya, huruf istifham atau adatul istifham sebagaimana hal. Harful istifham sebagaimana hal. Artinya apakah? Ra'aita ini fi'lun madin. Fi'lun madin. Nah, fi'lun madin dari kata apa? Ro'a, ya kan? Ro'a yaro. Terus ini domirnya domir anta. Domir anta. Makanya belakangnya ta, domir anta. Nah, sehingga anta itu adalah fa'il dari ra'aita. Nah, ra'aita ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya adalah domir anta. Nah, sudah ada fi'il dan sudah ada fa'il, maka berikutnya yang kita cari adalah maf'ul bihi. Nah, tapi sebelumnya kita lihat allazi adalah ismul mausul. Ismul mausul. Ismul mausul mabniun ala sukun, ya kan? Mabniun ala sukun. Nah, fi mahalli nasbin, tuh, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari mana? Maf'ul bihi dari ra'aita. Alladhi ismul mausul mabniun ala sukun. Sebab huruf terakhirnya ya sukun, tidak berharokat ya. Alladhi. Nah, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari ra'aita. Apakah engkau melihat? Alladhi. Nah, gitu. Alladhi ismul mausul. Nah, lalu kata sesudahnya atau kalimah sesudahnya yani yanha, ini adalah silatul mausul. Yanha ini fi'lun mudhari'un. Nah, fi'lun mudhari'un marfu'un. Yanha. Fi'lun mudhari' marfu'un wa 'alamatu raf'ihi apa ini? Dhammah. Yanha wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun alal alifil maksuro. Asalnya adalah yanhayu. Nah, tapi sebab huruf terakhirnya adalah huruf ya dan sebelumnya berharokat fathah, maka huruf ya itu tidak diberi harokat, tetapi berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Sehingga inilah yang disebut dengan alif maksuro. Makanya yanha ini sesungguhnya adalah rofa. Ciri rofanya adalah domah, tetapi domahnya tidak terlihat, tidak zohiro, tetapi muqaddar, ditakdirkan, dikira-kirakan pada apa? Alal alifil maksuro, gitu. Alal alifil maksuroti, itu yanha. Nah, yanha ini fil mudhari, fil madinya apa? Naha. Naha yanha. Ini naha itu kalau kita lihat fil madi wazan 11 naha, tetapi mudhari'nya mengikuti wazan 12 yardo yanha. Apa sebabnya? Sebab naha yanha ain fi'ilnya terbuat dari huruf halqi, huruf halak, yakni ha. Bukan naha yanhi tapi naha yanha, begitu. Lalu mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu domirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa fa'iluhu dhamirun
mustatirun takdiruhu huwa. Kemana huwanya? Raji'un ila alladzi, huwanya kembali kepada alladzi. Apakah engkau telah melihat orang yang mencegah atau yang melarang? Nah, fa'ilnya sudah ada, yakni huwa, kembali ke alladzi. Lalu abdan ini kenapa mansub? Nah, tentu saja kita tahu ada fi'il, ada fa'il, maka kita memerlukan maf'ul bihi, sebab yanha itu adalah fi'il muta'addi, fi'il yang memerlukan objek, memerlukan mangsa, maf'ul bihi. Makanya abdan ini adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Abdan, karena tidak ada alif lam, isim nakiro, maka bertanwin abdan. Nah, dulu ada iza, sholla, ada iza adalah adatus syarti atau harfus syarti ya, adatus syarti mabniun ala sukun, sebab alifnya tak berharokat, mabniun ala sukun. Sukun, terus sholla fi'lun madin mabniun ala fathi. Nah, sholla kan sutranya ya-nya tidak berharokat. Mana fathanya? Nah, berarti ala fathi al muqaddar, yang dikira-kira al fathil muqaddar alal alifil maksurati, begitu ya, alal alifil maksuroh tuh gitu. Nah, mana fa'il dari sholla? Nah, wa fa'iluhu, saya pindah ke atas, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa raji'un. Kembali kemana huwanya? Kepada abdan. Kalau yanha fa'ilnya kembali kepada alladzi, kalau sholla fa'ilnya kembali kepada abdan. Nah, Bapak Ibu semua, itu bahasan secara nahwu ya. Nah, sholla fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il madi kan? Mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid tambahan apa? Taman syiddah pada ain fi'il. Apa mujarodnya? Shola yaslu. Kita sudah sering bahas ini, sudah sering bertemu ya. Shola yaslu. Wawunya, alifnya berasal dari wawu. Sholawa, sholawa yaslu, jadi shola yaslu. Itu ya. Oke, sudah. Nah, tadi kita menyampaikan pertanyaan. Mengapa yanha ini meskipun satu ayat yang terpisah dari ayat sesudahnya, namun ada tulisan la yajuzul waqfu, ada tanda la yajuzul waqfu, ada tanda la yang artinya tidak boleh berhenti. Nah, alasannya adalah karena yanha ini fi'il muta'addi, sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Nah, dia memerlukan objek, memerlukan maf'ul bihi. Mana maf'ul bihinya? Maf'ul bihinya ada pada ayat sesudahnya, ayat 10, ayat ke-10. Apa? Abdan. Nah, jadi abdan ini adalah maf'ul bihi langsung dari yanha. Yanha ada pada ayat yang ke-9, sedangkan abdan maf'ul bihinya ada pada ayat yang ke-10. Nah, maka meskipun keduanya terpisah dalam ayat yang berbeda, namun keduanya masih memiliki sambungan makna, masih memiliki keterkaitan makna. Masih sangat dekat. Fi'il, fa'il, maf'ul bi itu dekat, hubungannya dekat. Oleh karena itu maka meskipun ini beda ayat, maka ada tulisan la yajuzul waqfu, tidak boleh berhenti pada yanha. Nah, sehingga sebaiknya kita lanjutkan kepada abdan idza shalla. Nah, sedangkan pada kata sholla ini al waqfu aula, berhenti lebih baik, lebih utama, lebih afdol. Mengapa? Sebab kalimatnya sudah selesai. Apakah engkau melihat orang yang mencegah, yang melarang seorang hamba idza sholla, jika ia sholat?
Nah, di sini sholat ini fil madi, tetapi maknanya tidak bermakna lewat ya, tapi ini karena ada idza selalu menggunakan fil madi. Tetapi meskipun setelah idza ini adalah fil madi, tetapi sholat ini karena diawali oleh idza, justru maknanya adalah bukan madi, tapi maknanya sedang atau akan. Tetapi dalam konteks ayat ini maknanya bukan akan, tetapi sedang. Araital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah engkau tidak melihat orang yang mencegah, melarang seorang hamba apabila ia sholat atau apabila ia sedang sholat? Gitu. Mencegah seorang hamba yang sedang sholat. Nah, Bapak Ibu semua, coba lihat dalam terjemahan. Araita anta. Araita itu domirnya anta, fa'ilnya anta. Nah, anta di situ siapa disebutkan? Kalau dalam terjemahan yang Bapak Ibu lihat dalam mushaf apa? Apakah engkau tidak melihat siapa anta di sini? Nah, kalau kita misalnya baca dalam kitab tafsir Al-Fakhrur Razi, ya, tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir karangan Al-Fakhrur Razi, juga dalam tafsir Al-Kasyaf karangan atau karya Az-Zamakhsyari, disebutkan bahwa anta di sini adalah Rasulullah. Rasulullah. Allah berkata, Allah bertanya kepada Rasulullah, pada Muhammad, apakah engkau melihat, hai Muhammad, alladzi yanha 'abdan idza shalla, orang yang melarang abdan, seorang hamba, idza shalla. Nah, pertanyaan, siapa orang yang melarang orang lain atau seorang hamba yang sholat? Nah, kalau kita lihat dalam tafsir, alladzi yanha di sini adalah orang yang melarang itu adalah Abu Jahlin, Abu Jahal. Dalam Al-Kasyaf karya Al-Jamakhsyari atau Al-Fakhrur Razi disebutkan bahwa orang yang mencegah, yang melarang abdan, seorang hamba sholat itu adalah Abu Jahal, Abu Jahlin, Abu Jahal ya. Abu Jahal, tapi orang Indonesia biasa menyebutnya Abu Jahal. Kalau seharusnya bacanya Abu Jahal, cuma untuk memudahkan pengucapan jadi Abu Jahal, Abu Jahlin, Abu Jahal, Abu Jahal yang melarang. Lalu siapa yang dilarang? Siapakah hamba abdan yang dilarang oleh Abu Jahal untuk ketika sholat itu? Rasulullah. Rasulullah sendiri. Nah, sekarang perhatikan Bapak Ibu. Araita tadi kita sampaikan, araita anta siapa di sini yang dimaksud? Rasulullah. Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri kan? Iya. Abdan siapa? Rasulullah juga. Juga. Aidan. Dalam ayat yang di awal Allah menyatakan araita, apakah engkau melihat, hai Muhammad, orang yang mencegah seorang hamba? Sedangkan hamba di situ adalah Muhammad sendiri. Mengapa Allah tidak menyebutkan kalau abdan di situ adalah Rasul Muhammad yang di awal ayat dihadirkan sebagai anta, bukan sebagai huwa, abdan? Kenapa Al-Quran tidak menggunakan ayat araital ladzi yanhaka? Ka itu kan engkau ya, kamu. Antala aka. Antala kakak. Kenapa ayat ini Allah tidak menggunakan araital ladzi yanhaka? Apakah engkau melihat orang yang mencegahmu, yang melarangmu, idza shallaita? Kenapa tidak menggunakan yanhaka? Toh atau bukankah abdan di situ maksudnya adalah engkau sendiri Muhammad? Kenapa tidak menggunakan ka, domir mukhotob gitu ya, ka, domir mutasil untuk mukhotob, ka? Kenapa menggunakan abdan? Nah, saya baca dalam tafsir, sebelum membahas ini saya baca setidaknya 3 tafsir. Pertama tafsir Asy-Syaukani, tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani. Kedua tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib karya Ar-Razi, Al-Fakhrur Razi. Dan yang ketiga tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari.
Nah, di situ dijelaskan dalam tafsir tersebut bahwa kenapa dalam ayat ini Allah menegaskan kata abdan bukan ka, meskipun abdan di sini maksudnya ada Rasulullah yang pada kata pertama dihadirkan sebagai domir anta, aro'aita, ta. Jawabannya adalah diantaranya adalah litafkhim. Litafkhim. Untuk mengagungkan. Litafkhim untuk mengagungkan. Mengagungkan apa? Mengagungkan untuk makna ubudiyah, kehambaan. Ubudiyah. Ubudiyah itu penghambaan atau penyembahan ya. Abdun artinya hamba. Atau ya hamba ya, sama bahasa Malaysia Singapura hamba juga ya. Nah, dari kata abdun muncul kata ubudiyah. Nah, ubudiyah itu artinya penghambaan. Penghambaan, isim masdarnya penghambaan, fiilnya menghamba atau menghambakan. Nah, ketika Allah menggunakan kata abdan dan katanya nakiro, nah disebutkan dalam tafsir yang tadi saya baca itu bahwa ini adalah untuk menyatakan litafkhim, untuk mengagungkan ubudiyah, posisi sebagai seorang hamba. Jadi Al-Quran sedang menempatkan Muhammad sebagai seorang abd, sebagai seorang hamba yang menghamba, sebagai seorang hamba yang sedang melakukan amaliyah ubudiyah, penghambaan. Idza sholat, ketika atau apabila beliau sholat. Jadi sholatnya itu merupakan ekspresi penghambaan dari sosok Muhammad yang merupakan seorang abd, seorang abdun, seorang hamba. Nah, sehingga Allah menempatkan pada ayat ini kata abdan bukan ka. Nah, meskipun begitu, abdan di sini maksudnya adalah Rasulullah. Apakah engkau melihat orang yang melarang seorang hamba? Siapa hamba di situ? Yang kau sendiri, wahai Muhammad, ketika engkau sedang sholat. Nah, tapi meskipun begitu, Allah sudah menempatkan kata abdan untuk menyebutkan bahwa Muhammad sebagai seorang hamba, bukan sebagai semata-mata yang lain, tetapi benar-benar seorang hamba yang sedang sholat menghubungkan dirinya kepada Tuhannya, idza sholat. Begitu. Jadi pertama untuk menunjukkan pengagungan makna ubudiyah dari sosok Muhammad, makna kehambaan seorang Muhammad pada ayat ini. Nah, yang keduanya, ini kan ceritanya kita mungkin pernah mendengar dalam sejarah ya, bahwa Rasulullah pernah disebutkan dalam riwayat dan juga dalam tafsir ini juga disebutkan bahwa Rasulullah dulu sebelum beberapa sahabat tertentu itu masuk Islam, Rasul pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk atau agar Allah memuliakan Islam dengan masuknya salah seorang dari dua orang, yakni Abu Jahal dan Umar. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah agar Allah memuliakan Islam dengan masuknya salah satu dari dua orang yang bernama Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Namun kemudian Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Jahal, tapi memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Nah, Allah seperti sedang lalu kenapa ayat ini muncul kalimat abdan? Nah, ini sepertinya Allah sedang mengingatkan pada Rasulullah tentang sosok seseorang yang pernah Muhammad doakan agar menjadi salah satu dari dua orang untuk memuliakan Islam, yakni Abu Jahal. Tetapi justru orang ini dulu sebelumnya ada orang yang melarang beliau sebagai seorang hamba menjalankan sholat atau sholat begitu. Jadi semacam kilas balik ya, kilas balik apa yang pernah terjadi dahulu. Ara'aital ladzi. Nah, ara'aita di sini maknanya kan kalau kita lihat, apakah engkau lihat? Ra'aka melihat artinya. Tetapi boleh jadi di sini maknanya bisa jadi apakah engkau ingat? Maksudnya ingat tidak begitu. Ingat tidak seseorang yang melarang seorang hamba
ketika ia sholat. Nah, jadi Allah seperti sedang mengingatkan Muhammad tentang sebuah peristiwa yang dulu terjadi pada Muhammad yang dilakukan oleh seorang keluarganya, yakni paman beliau, yakni Abu Jahal. Maka kalimat itu menggunakan kata abdan. Kalimat itu menggunakan kata abdan, bukan Muhammad, bukan engkau, bukan alladzi yanhaka, tetapi abdan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiganya ya, yang bisa kita pahami dari ayat ini, mengapa Allah tidak gunakan alladzi yanhaka, tidak menggunakan dhamir ka setelah yanha, dan kan kata abdan. Ini juga bisa bermakna untuk semua kalangan, siapapun. Jadi abdan di situ nanti tidak hanya Rasulullah Muhammad pada masa itu, tapi juga bisa berlaku untuk orang yang lain. Sebab dalam tafsir juga disebutkan bahwa orang yang lain itu juga pernah mencegah Salman Al-Farisi sholat. Jadi peristiwa orang yang mencegah, melarang orang lain sholat itu tidak hanya Abu Jahal kepada Muhammad, tetapi juga ada orang lain kepada Salman Al-Farisi. Dan Rasul tahu tentang cerita ini. Jadi tidak hanya Abu Jahal kepada Rasulullah peristiwa ini, tetapi peristiwa ini juga terjadi pada Salman Al-Farisi, di mana ia ketika sholat dilarang, dicegah oleh orang lain. Nah, maka meskipun satu ayat, tetapi karena menggunakan kata abdan, maka maknanya bisa tidak hanya kepada Rasulullah saja, tapi bisa kepada orang lain. Umum, betul, umum. Dan kalau begitu, maka sesungguhnya itu juga bisa digunakan untuk zaman kita sekarang. Dan araita di sini juga, engkau di situ nanti bisa juga ini ditujukan kepada kita. Engkau ingat atau apakah engkau tahu orang yang mencegah seorang hamba apabila ia sholat, apabila ia sedang sholat? Saya teringat kata-kata Muhammad Iqbal kalau tidak salah ya, ketika engkau membaca Al-Quran, maka perhatikan Al-Quran itu seperti sedang berbicara kepadamu. Meskipun ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah sebagai wahyu, tetapi agar engkau merasakan Al-Quran itu memiliki makna yang kuat dalam dirimu, maka jadikanlah Al-Quran itu seolah turun kepadamu dan engkau sedang diajak bicara oleh Al-Quran. Maka ketika di situ ada ungkapan ara'aita, apakah engkau tahu, apakah engkau melihat, maka engkau di situ meskipun dulu asbabun nuzulnya kepada Rasulullah, tapi jadikan juga itu menjadi dialog untuk diri kita sendiri, diri kita masing-masing, sehingga kita menjadikan ayat ini juga petunjuk buat kita juga, begitu. Itu kalau tidak salah kata-kata Muhammad Iqbal ya, dari Pakistan, seorang filosof Muslim berasal dari Pakistan, ya, kalau tidak salah. Nah begitu. Jadi mengapa menggunakan kata abdan tidak yanhaka, melainkan alladzi yanha abdan? Sebab tadi pertama untuk makna tafhim, kedua juga bisa berlaku untuk yang lain, tidak hanya kepada Rasulullah abdan di sini. Yang ketiga juga bisa bermakna untuk siapapun pada zaman kapanpun dan di tempat manapun. Begitu. Sampai sini dulu, barangkali ada soalan. Silakan. Maaf Ustaz. Ya Pak Lukman, bagaimana Pak Lukman? Itulah sebabnya kerana itu dia dalam bentuk nakira Ustaz. Iya, nakira. Tak Jadi siapapun. dikhususkan alif lam. Iya, siapapun. Siapapun boleh. Ya. Karena abdan nakira makanya bisa siapapun. Meskipun asbabun nuzulnya ditujukan kepada seseorang, yakni Rasulullah atau yang lain seperti Salman tadi, tapi karena nakira maka kata abdan bisa bermakna kepada siapa saja, ditujukan kepada siapa saja. Tuh, pada zaman kapanpun dan dimanapun. Begitu, Pak Lukman. Bagus, makasih. Nak tanya sikit Ustaz. Ya, Ibu Sanadia bagaimana? Okey, pertama di takdim tu sama dengan muradif di takzim tu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, semasa saya belajar tadabbur, setiap kalimah yang dituju kepada Rasulullah juga dituju kepada umatnya. Ya. Jadi yang saya nak tanya tu Ustaz tulis di tafhim tu kan? Tafhim maknanya takzim ya.
sama dengan li ta'zim ya, membesarkan. Sama Ta'zim. ya? Ta'zim. Okey, baik. Terus? Itu saja. Oh ya, baik. Maknanya muradif lah tu ya Ustaz, saya nak tulis. Ya, tafhim, ta'zim sama. Okey, baik, syukran Ustaz. Ya, penebalan ya gitu. Ya. Tafhim Jadi ada penerangan Ustaz tentang abdan tu memang saya pernah belajar dalam sebab saya pun belajar tadabbur juga. Ya. Mana-mana kalimah yang dituju kepada Rasulullah sebenarnya juga dituju kepada umatnya. Ya, betul. Kecuali jika ada kekhususan. Ya, kecuali kalau pengkhususan itu khusus Ya. untuk Rasulullah. Ya, baik. benar. Betul Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Cukup? Tadi Ustaz, tafhim ya, tafhim dengan takzim. Ya, at-tafhim maknahu at-ta'zim. Takzim, okey. Ya, ta'zim itu apa makna ta'zim? Mengagungkan. Katakan mengagungkan. Ya. Agungkan, membesarkan. Membesarkan, mengagungkan. Litafhim litafhimil ubudiyati kalau dimudofkan ya. Litafhim untuk mana ubudiyah. Ini harokatnya harusnya litafhim Tafhim yang tebal. limaknal ubudiyah untuk mana ubudiyah gitu ya. Ya. Tapi Bapak Ibu sudah paham lah, tidak usah ini ya. Saya tak paham saja. Ya, tafhim untuk mana ubudiyah. Baik, cukup Bapak Ibu? Ya, Nah, Pak. kita lanjutkan. Yafi. Oke, kita lanjutkan muka surat berikutnya. Halaman 2. Terus apa lagi? Ra'aita. Nah, ini ayat yang ke-11. Al-ayatul hadiyata asyrata. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Au amara bit taqwa. Au amara bit taqwa. Ya, baik. Ini ayat 11 dan 12. Ara'aita in kana 'alal huda, ini ayat 11. Au amar bit taqwa ayat 12, ya kan? Sama dengan ayat sebelumnya, dengan dua ayat sebelumnya. Ini alal huda, di atasnya itu ada tulisan la juga. Yang bermana la yajuzul waqfu, tidak boleh berhenti. Sedangkan setelah bitaqwa itu ada tanda qaf lam, ya, alif maqsurah. Berarti al-waqfu aula, berhenti lebih baik, lebih utama. Nah, nanti kita juga akan tahu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mulai paham kenapa ada la al-waqfu, la yajuzul waqfu pada ayat 11. Nah, baik, kita lanjutkan dulu ya bahasanya. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita tadi sudah kita bahas, tidak usah diulas lagi. Kamu, Bagaimana Ibu? adakah kamu lihat? Ya, sama. Apakah kamu melihat? Ini ada pula dalam ini, bagaimanakah pendapat kamu? Ya, nah diterjemahkan dengan bagaimana pendapat kamu ya di situ ya. Ara'aita. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurutmu? Jika dia In kana 'alal huda. Nah, in kana, in harfu syarti atau adatus syarti. Adatus syarti. Mabniun ala sukun. Ya kan? Kana fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. Wa fa'iluhu, baik. Kalau kana itu tidak punya fa'il ya, sebab kana itu adalah fi'il naqis. Kana itu fi'il naqis, fi'lun naqisun. nasih. Ya, termasuk juga fi'il nasikh. Fi'il nasikh atau fi'il naqis. Ya, Mandi. Sebut fi'il nasikh karena menghapuskan peran fa'il dan maf'ul bihnya. Fa'ilnya disebut dengan isim, maf'ul bihnya disebut dengan khobar kan. Nah, maka karena kita tidak sebut wa fa'iluhu tapi wa ismuhu gitu. Wa ismuhu
Domirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Takdir huwa. Huwanya kemana? Dalam kana. Ke abdan. Oh, sebentar. Apa namanya? Fa'ilnya atau isim kananya kembali kepada abdan atau kembali kepada alladzi yanha? Kepada alladzi. Araita in kana 'ala huda. Sebelumnya kan araita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Araita in kana 'ala al-huda aw amara bit taqwa. Araita in kadzdzaba wa tawalla. Kembali kepada siapa ini? Kalau di mushaf apa terjemahannya? Kita cek. Sebentar saya ambil dulu mushafnya ya. Nah, kalau dalam mushaf ini kembali kepada Abu Jahal, kembali kepada alladzi yanha. Yang melarang. Dia nyekruk lah. Dia nyekruk. Oh, baik, sebentar. Kalau saya lihat dalam mushaf yang saya pegang, araita in kana 'alal huda aw amar bit taqwa ini saya bacakan ya. Nomor ayat 11. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu? Berarti siapa yang dilarang sholat? Abdan kan? Dan Rasulullah lah. Ya berarti Rasulullah kan? Ya. Berada di atas kebenaran petunjuk atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Nanti pada ayat berikutnya ada ingkar wa taula, yang mendustakan itu adalah yang melarang. Gitu. Jadi fa'ilnya beda-beda. Dalam ayat yang berdekatan tetapi fa'ilnya berbeda. Baik, kita coba gunakan pemahaman ini. Baik. Araita in kana 'alal huda. Kana ismu dhamir mustatir takdiru huwa rajun ila. Nah, di sini kepada abad berarti ya, kembali kepada abdan, betul? Betul. Kalau Abdan. menurut terjemahan ini kan, terjemahan Iya. yang kita pegang. Karena kembali pada abdan. Ya. Ya, karena kembali kepada abdan, fa'ilnya atau isim kananya. Mhm. Nah, lalu setelah kana ada fa'il atau ada isim, berikutnya ada khobar. Mana khobarnya ini? Ala huda, ala harfu jarin. Mhm. Mabniun Ala sukun. ala sukun. Ya. Al huda majrurun. Majrurun wa alamatu jari kasroh apa muqaddarah ya? Andar. Muqaddarah ala kasratun muqaddaratun ala al alifil maksurah ya. Alif Oke. maksura. Nah, terus au harfu Atfin. ati atau harfu Atuf. atin. Atuf. Mabniun ala Sukun. sukun, baik, ala sukun. Terus amaro fi'lun madin. Al-Madi. Mabniun ala Fathah. fathi. Fathi. Fathah pula. Ala fathi boleh, ala Ujar. fathi boleh. Hmm. Wa fa'ilhu mana? Wa fa'ilhu Huwa domir takdir. mustatir takdiru huwa. Bermustatirun takdiruhu huwa. Rojiun ila Abdan. sama dengan kana ya. Ya. Domir Abdan. mustatir takdiru huwa. Mohon maaf ini tulisannya semakin ke bawah dan semakin tidak. Tak nampak pun surat tulis. Dah baca. Apa ya Bu ya? Mata Ya. saya dah dapat apa. Ya baik Boleh baik. zoom lah, boleh zoom tak apa. Ya tapi Bapak Ibu bisa paham ya maksud saya meskipun tak terlihat ya. Boleh Dah. tak? Nggak apa. Ittaqwa biharfu jarin. Hmm. Mabniun ala mabniun ala kasri. At-taqwa majrurun. Wa alamatu jari kasroh muqaddarah ala Muqaddarah. alifil maksurati, ya kan? Ya. Ya, sudah. Nah, Bapak Ibu,
takwa ini isim apa? Masdar. Masdar. Coba kembalikan ke fi'il madhi. Takong. Tako. Hmm. Tako. No. Bukan. Takwa itu dari kata wako. Waqo Ustaz. Waqafiyah. Wakoyaki kan? Ya, waqo yaqiti. Kilataki. Ya. La taqi. Ku Kalau kita anfusakum. mencari takwa dari kata takwa tidak akan jumpa. Oh iya. Dari kata takwa. Nah ini kan mazid wazan 4 iwu tako jadi ittako. Waqo yaqiti la taqi. Wakoyaki kilataki. Masdar dari wakoyaki itu nanti Taqwa. ada wikoyatan, Wiqayatan. Oh iya. ada tukotan. Tukotan itu tidak ada huruf wawu tapi ada tak tukotan. Wawunya diubah menjadi tak. Wala tamutunna. Maaf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala Haqqa tamutunna. tuqatih itu tuqati itu dari kata waqayaki itu isim masdarnya. Nah, meskipun di tuqatun itu tidak ada wawu. Tuqatun tidak ada wawu kan? Tetapi asalnya dari waqo. Asal muasalnya dari kata waqayaki wikoyatan tuqatan. Nah, takwa juga sama. Itu meskipun tidak ada huruf wawu sebelum qaf melainkan berupa ta, itu aslinya adalah wako yaki tukotan yukoyatan takwan begitu ya. Nah sedangkan huda dari kata apa? Bunda daripada perkataan hada. Hada yahdi Ihdi. ihdi la tahdi amar nahinya. Kalau isim masdarnya hudan Hudan. atau hadiyun hadian ya, atau hidayatan. Banyak ya Ustaz jumlahnya. Banyak masdarnya. Masdar itu paling banyak. Dan wazannya macam-macam. Oke. Jadi araita in kana 'alal huda aw amar bit taqwa, ini kana dan amaro isim atau fa'ilnya kembali kepada abdan yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Oke. Bapak Ibu tadi kita sama-sama bahas kan, ini kan huruf syarat ya, ada tuh syarti. Lalu mana jawabnya? Belum ada. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita buka halaman 3, muka surat 3. Oke. Kita lanjutkan nastamir ilal ayat as-salisa asyra. Kita melanjutkan kepada ayat ke-13. Araita Ustaz, maaf Ustaz. bagaimana Pak Lukman? Bagaimana? Ayat 12 tadi ini khabarnya belum ditulis. Khabar isim kana tu. Oh, sebentar, saya coba buka lagi ayat muka surat 2 ya, halaman 2. Mana khobar kanannya? Oh, baik, betul. Saya tuliskan wa shibhul jumlah alal huda au amar bit taqwa fi mahalli nasbin khobaru kana. Ini khobaru kana ya tuh, khobaru berubah ya, khobaru kana bergerak, khobaru kana tuh. In kana isimnya kembali kepada abdan. Mana khobar kana? Khobar kananya adalah alal huda au amar bit taqwa. Itu adalah oh maaf, bukan sampai au amaru ya, sampai alal huda saja, maaf. Bentar, maaf, saya perbaiki, bukan Huda. tapi alal huda saja. Khobarnya alal huda. Apa sebabnya? Sebab au amar bit taqwa, au ini kan huruf atof. Ya. Matufnya amaro ya. Ya. Matuf alanya mana? Kana. Kana. Jadi amaro dan kana satu derajat, satu level, satu peringkat. Nah, sehingga khobar kana hanya sampai alal huda. Sedangkan au amaro adalah matuf. Amaro ada matuf alanya adalah kana. Au huruf atofnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Lupa ya. Baik. Ustaz, Ya.
Selalu kita sebut nun wiqayah. Tadi ada masdar wiqayah. Apa kaitannya Ustaz? Oh, wikoya itu artinya pemeliharaan. Aha. Nah, kalau nun wikoya itu artinya nun yang bermakna, yang berfungsi memelihara. Maksudnya apa? Memelihara apa? Baik, saya akan jelaskan dulu ya. Dari segi makna, wikoyatun itu artinya memelihara atau menjaga. Nah, lalu dalam istilah ilmu nahwu ada yang disebut dengan nunul wikoyati. Nunul wikoyati. Artinya apa nunul wikoyati itu? Nunul wikoyati artinya nun yang berfungsi untuk menjaga atau memelihara. Menjaga apa dari apa? Memelihara apa dari apa? Nah, baik. Nun wikoya itu selalunya datang sebelum ya mutakalim. Ya domir mutakalim. Saya beri contoh. Kalau misalnya buku, bahasa Arabnya apa buku? Kitab. Kitabun. Hmm. Buku ya. Ya. Sekarang kalau buku saya, Kitabi. kitabun menjadi kitabi. Oke, betul. Kitabun kitabi. Apa artinya kitabi? Buku saya. Buku saya atau bukuku. Bukuku. Ya. Nah, sekarang apa misalnya kata sami'a. Sami'a ini fi'il apa isim? PL. PL. Fi'il madhi ya. Ya. Dia mendengar, saya mendengarku. Saya kan saya kan i ya. Nah, coba dirangkai, dia mendengarku. Tasma'i. No. Sami'ani. Sami'ani. Sami'ni. Nah, baik. Sami'a dan kitabun berbeda. Kitabun itu isim. Ini PL. Nah, sami'a itu fi'il madhi tepatnya. Nah, ketika fi'il hendak disambung dengan domir mutakalim, ingat domir mutakalim itu i gitu ya, ya. Ya. Ya kan domir mutakalim, betul tidak? Ya. Betul. Bermakna Betul. ku, aku, saya. Ya, mentekan Nah, juga. kalau fi'il disambung dengan ya mutakalim atau domir mutakalim ya, domir mutakalim wahdahu yang berupa ya, maka fi'il dan huruf ya itu tidak bisa langsung disambung, Ya. tetapi harus dimunculkan nun. Maka menjadi sami'a tambahkan nun dulu, baru sami'ani tuh. Sami'ani. Sami'ani. Oh. Iya, misalnya Muhammad mendengarku, mendengarkan aku, mendengarku. Sami'ani. Sami'ani. Dia mendengarku, Mendengar. dia mendengarku. Nah, samanya fil madhi. Kalau fil mudhari bagaimana? Sama saja, yasma'u. Tasma'i. Ditambah ya. Yasma'uni. Bagaimana? Tasma'i. Yasma, Yasma'ni. Yasma'ni. yasma'uni. Oh, yasma'uni. Oh nih. Tidak boleh yasma'i, tidak boleh. Yasma'uni. Ya. Nama yasma'u tambah ni. Samanya yasma'u, yasma'uni. Muhammadun yasma'uni. Muhammad mendengarkan aku, mendengarku. Itu samanya fil madhi, yasma'u fil mudhari. Kalau fil amr bagaimana? Isma, tambahkan ya. Isma'ni. Tasma'i. A'tini Ustaz. Wa'afini, kan itu fi'il afi itu, fi'il amar. Rabbik firli warhamni. Warhamni bukan warhami kan? Ya, wajburni. Wajburni bukan wajburi. Ya, jadi Isma' Warzuqni. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu anni. Pandai Wa'afini Ustaz. wa'afuani. Ya, benar Ustaz. Contoh Sudah yang paham terbaik. belum maksudnya? Udah bisa Bapak Ibu simpulkan belum? Iya. Kembali Ya, kepada dapat. sujud ya. Nah, kesimpulannya begini. Antara Kesimpulannya dua begini. Domir mutakalim wahdah berupa ya ketika disambung dengan isim, maka isim itu langsung bertemu dengan ya itu, dengan ya tersebut, yakni kitabun kitabi, kolamun kolami, madrasatun madrasati, baitun baiti, saifun saifi, kolamun kolami, Kolami. babun Kami. babi. Ustaz.
Kenapa Ibu? Pak, nggak apa-apa Pak, terus saja. Babi itu sensitif. Maktabun, Maktabi. maktabun, maktabi. Hmm. Darojatun, darojati dan seterusnya, ya kan? Ya, betul. Nah, tetapi Tadi kalau Ustaz. ya mutakalim itu disambung dengan tetapi kalau ya mutakalim itu di awalnya adalah fiil, baik fiil madi, fiil mudhari, fiil amar atau fiil nahi, maka antara fiil dan ya mutakalim itu harus ada nun. Ya. Oke. Itulah yang disebut dengan nunul wikoyati. Oke. Paham tuh, paham. Artinya nun wikoyah, nun penjagaan. Alhamdulillah. Nun untuk menjaga apa? Untuk menjaga bahwa yang datang sebelumnya itu adalah fiil, bukan isim. Oke. Paham tuh. Right. Membezakan. Nih, nun. Nun ini berfungsi untuk memelihara, untuk menjaga bahwa yang datang sebelum ya itu adalah fiil, bukan isim. Jadi menjaga fiil dari isim. Al-an sore. Jelas ya? Sore. Assalamualaikum Sorry. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mulailah bagaimana? Kalau yasma'una untuk hum sambung Yasma'unani. yasma'unani. Yasma'una. Ya, ini kan demi apa yasma'una? Hum. Zakar. Nah, hum. Ya hum kan, demi hum. Tambah Ya. i, mereka mendengarkan aku bagaimana? Yasma'uni. Yasma'unani. Tuh, yasma'unani. 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 Nunnya tak boleh dihazab lah. Sama, pokoknya fiil saja. Ya. Mahfum Pak. Alhamdulillah. Sore. Kalau yasma'u demir hunna bagaimana? Yasma'na. Kalau tambah ya bagaimana yasma'na? Yasma'nani. Yasma'nani. Ya, oke. Pokoknya tambahkan nun kalau fiil bertemu dengan ya mutakalim. Oke. Wah, bagus. Dan Pak. nun Hari ini, itu berfungsi atau disebut dengan nunul wikoyati. Nunul wikoya. Nun wikoya. Ya, artinya Dapat, dan Ustaz? menjaga. Afwan Ustaz, yang Ya, yasma'un boleh tadi lah. ada waw nun kan jamak. Jadi di sini dua nun lah nani. Iya. Yasma'unani dua nun ya. Iya, dua nun. Oh, okey. Oke. Thanks. Bagus Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya. Pak Haji Parman apa ini? Ya laitani kuntu turoban. Nah, baik. Nah, bagus. Bagus, selamat Pak Haji. Saya paham maksud Pak Haji. Nah, tadi saya bilang bahwa nun wikoya itu untuk menjaga fiil dari isim ya. Ya. Jadi nun wikoya itu berfungsi untuk memelihara, untuk menjaga bahwa kata sebelum ya mutakalim itu adalah fiil. Oke. Nah, tetapi ada dalam surat yang lain berbunyi, ya laitani, ini tadi Pak Haji Parman menyampaikan ayat ini dalam Ya message. laitani Ya laitani kuntu turoba. Ya laita. Ya laitani kuntu turoba. Duhai sekiranya aku hanya sebutir debu, bukan seorang manusia yang dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan yang telah dilakukan. Sedangkan kalau aku sebutir debu, aku bebas dari tanggung jawab apapun. Ya laitani kuntu turoba. Nah, ya laitani, ini laita dan ini terbuat dari apa? Dari kata laita dan ya. Ya. Laita Hmm. ditambah ya. Nah, laita itu fiil atau isim atau huruf? Fi'il, adik-beradik kanan. Adik-beradik kanan kan Pak? Ya. Isim Laisa. Nah, Apa? akhwatu inna anak anak. Awatnya inna. Ya. Oh, inna. Bukan kanan. Berarti kalau inna adalah huruf, maka laita juga isim atau huruf atau fiil? Isim Ustaz, ingatkan kanan. Oh. Kalau laita awatnya inna. Inna isim Ya. apa huruf apa fiil? Inna huruf. Huruf. Inna huruf, berarti laita, la'ala itu juga huruf. Saudara itu. Akhawat. Min akhwati inna. Nah, pertanyaannya
Kenapa tidak laiti begitu? Nah, karena laita itu bukan isim, maka setelah laita tambahkan juga dengan Nun. tambahkan dengan nun. Maka menjadi laitani. Tuh, laitani. Tidak laiti. Bermakna dia masuk dua lah ya Ustaz. Demi tu sama ada huruf dan fi'il. Ya, baik. Apa yang Ibu Sadia sampaikan ada benarnya. Tetapi tidak semuanya begitu. Coba yang lain. Ini kan laita. Ya. Sekarang yang lain, inna. Inna sendiri kalau bertemu dengan ya bagaimana? Innani. Ada ini, ada innani. Nah, ini untuk inna boleh ini langsung ya, ini boleh tambahkan nun bikoya innani. Ya. Oke. Innani sama dengan ini, inna sama dengan innana begitu. Innani. Jadi kalau inna sama ketika inna diikuti oleh yang mutakalim itu boleh langsung dengan ya itu menjadi kasrah ini atau boleh ditambahkan nun bikoya menjadi innani. Jadi tidak semua kan? Ya. Kalau huruf tidak semua. Yang lainnya lagi, awatnya ini apa lagi? La'ala ya? La'alla. La'ala tambahkannya bagaimana? La'allani. La'alani atau la'ali? Ada La'alli. la'allani. La'alli. La'alli ablugul asbaba. Ada di Al-Quran begitu. La'alli ablugul asbaba. Nah, jadi apa kalau gitu kesimpulannya? Kalau huruf tidak semuanya. Ada yang menggunakan nun bikoya seperti laitani, tidak laiti. Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Seperti inna menjadi inni atau innani. Gunakan nun bikoya bisa, boleh. Tanpa nun bikoya juga boleh, bisa. Nah, adapun la'ala, La'alli. tanpa nun bikoya, tidak ada la'alani, tapi la'ali. Ini untuk huruf. Sedangkan untuk fi'il harus semuanya. Ya. Baik fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar maupun fi'il nahi. Domirnya apapun, domir ana, domir anta, domir anti, domir hum, semuanya. Kalau hendak bertemu dengan ya mutakalim harus diikuti dengan apa? Nun. Nunul bikoyati. Oke. Sebagai contoh nih, sebagai contoh. Nadortum. Apa domirnya nih? Antum. Antum. Apa artinya nadortum? Kamu melihat. Kalian melihat. Coba kalau kalian melihat aku bagaimana? Nazartumuni. Nadortumu. Nih, ya. Mimnya Ada nun bikoya kan? Ya. Nah. Nadortumuni. Ya. Nadortumuni. Seharusnya awalnya nadortumni asalnya ya. Ya. Asalnya nadortumni. Nadortumni. Semula begitu. Lalu ditambahkan wawu untuk memudahkan menyenangkan bacaan, memudahkan bacaan menjadi nadortumni. Kita perhatikan di sini ada nun bikoya juga. Domir antum. Ustaz, kalau waw tu di waw tambahan ya Ustaz? Wawu tambahan. Waw tambahan Tambahan. untuk memudahkan bacaannya. Iya, mudahkan bacaan, meringankan bacaan. Baik, nazartum domir antum. Kalau nazartum kita gunakan domir hum apa? Nazaru kan? Nazaru. Mereka melihat aku. Nazaruni. Nah, nazaru i atau nazaruni. Nazaruni itu ada nun bikoya lagi. Ya. Tapi alifnya, alif farikohnya hilang. Tidak boleh ditulis lagi sebab bertemu dengan domir. Domir. Nazaru kan ada alif tuh, lihat. Tulisannya ini kan ada alif nih ya. Nazaru. Ya. Ini yang disebutkan alif farikoh kan? Ya. Nah, ketika alif farikoh bertemu dengan nun bikoya, alif farikohnya malah hilang. Oke. Was hazab lah, hazab tadi. Dibuang. Mengapa dibuang? Sebab sudah diwakil oleh nun bikoya.
Alif pariko kan juga untuk membedakan fiil dari isim kan? Oh Nah, ya, tak begitu. Ingat tidak? Alif Nah. pariko itu berfungsi untuk membedakan. Pariko artinya membedakan atau pembeda. Alif pariko itu untuk membedakan bahwa kata itu fiil, bukan isim. Nah, nun mafhum. wikoya juga sama, berfungsi untuk memelihara fiil dari isim. Nah, ketika alif pariko bertemu dengan nun wikoya, alif pariko selesai tugas. Apa itu pensiun ya? Pensiun itu apa bahasa Melayu, bahasa Singapurnya? Pensiun. Retire. Retire ya, bahasa Singapurnya apa Ibu? Sama Ustaz. Sama. Pensiun tu. Sama Bersara. pensiun juga. Bersara. 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 Bersara ya, bersara ya. Ya. Bersara, iya. Alif parikonya bersara. Pensiun, retire ketika bertemu dengan nun wikoya. Begitu. Ya, Pak. Jadi saya tegaskan lagi, nun wikoya itu ada pada saat fiil bertemu dengan dhamir ya mutakalim. Oke. Dan disebut wikoya karena untuk memelihara fiil dari isim. Ya. Dan nun wikoya selain terjadi pada fiil juga ada terjadi pada sebagian huruf. Huruf. Ya. Sebagian huruf. Sebagian. Adapun kalau fiil harus semuanya menggunakan nun wikoya apabila fiil tersebut hendak bertemu dengan ya mutakalim. Baik fiil itu domirnya ana, anta, huwa, apapun semuanya domir, semua domir ketika diikuti dengan ya mutakalim maka harus ada nun wikoya. Nah, itu bagus Pak Haji menyampaikan hadis Nabi itu. Sallu kama raaitumuni usolli. Ya, Pak Haji Parma menyampaikan ada message tadi ya, sallu. Coba lihat tuh. Kamu kama. Kama raaitumuni. Banyak muncul nih alhamdulillah. Tuh kan? Nah, Ya. Solli. Mudah kan sekarang analisa kita enak ya. Enak. Jadi bisa Saya ada dibawa rasa- kemana-mana. asyik, Dan asyik. surah pun ada Ustaz. Wa'bud ni. Ya, fa'bud nih. Raitumuni ini domirnya apa? Ra'a lah. Antum Ustaz. Antum. Antum. Raitum ya kan? Ya. Tum. Tambahkan Yang tadi itu. ini, tambahkan nih maka menjadi raitumuni ada wawu. Oke. Alhamdulillah. Begitu. Tes. Dan banyak yang lain. Silakan Bapak Ibu apabila memperhatikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi atau doa-doa kita, ya Ya. kita akan temukan ini. Saya juga dulu memikirkan ini. Kenapa ya mutakalim ada sebagian menggunakan nun wikoya, ada yang tidak. Nah, singkat cerita, setelah mengalami proses pembelajaran sekian lama, sekian waktu, kesimpulannya ini bahwa nun wikoya itu digunakan kalau ada fiil bertemu dengan ya mutakalim. Nanti apabila Bapak Ibu menulis uslub, membuat kalimat dalam bahasa Arab atau bercakap-cakap menggunakan ya mutakalim, perhatikan sebelum ya mutakalim itu isim atau fiil. Kalau isim langsung bertemu dengan ya, kitabun, kitabi, kolamun, kolami. Tetapi kalau fiil maka harus diikuti oleh nun wikoya. Nun kaya. Baik madi, mudore, amar maupun nahi. Semua domir. Ustaz, Ya, maaf. bagaimana Ibu? Kalau kita tengok daripada surah Toha ayat yang ketiga, yang ke-14 ni, Allah menggunakan kalimah macam yang kita Ustaz sebut huruf tadi. Tapi di sini Allah tidak menggunakan kalimah inni, tetapi Allah menggunakan kalimah innani, Ustaz. Mesti Ya. ada loopnya, Ustaz. Adakah itu macam satu taukid, Ustaz? Saya belum menemukan itu. Apa bedanya ini dengan innani? Saya belum menemukan perbedaannya. Sebab Kita ni belum Allah menemukan kata perbedaannya. innani anallah. Ya, ada kalanya di Al-Quran kita temukan ini, Ya. ada kalanya kita temukan innani. Nah, mungkin Ibu bertanya, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa pada ayat yang satu Allah gunakan ini, sedangkan pada ayat yang lain Allah gunakan innani begitu. Ya. Maknanya kan sama. Ya, Maknanya betul. sama. Mungkin ada yang bertanya, mengapa ada perbedaan? Kapan menggunakan innani, kapan menggunakan ini?
Nah, sejauh ini saya belum tahu perbedaannya, sehingga memandang keduanya sama. Nah, tapi barangkali kenapa ada ini dan ada innani, dari segi pengucapan saja ya. Maaf sebentar. Dari segi pengucapan, kalau ini itu berarti disederhanakan. Ini lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ini nih disederhanakan, sedangkan inna sama ya menjadi innani. Ini berarti ada dua nun. Sedangkan yang di atas ini ada penyederhanaan. Nah, ada pun dari segi uslub apa perbedaannya? Saya belum temukan adanya perbedaan. Ini mungkin barangkali yang lebih melihat atau lebih dilihat sebagai penyederhanaan. Kalau ini berarti disederhanakan, kalau innani lengkap. Berat. Gitu. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban apakah ini ada perbedaan kapan menggunakan ini, kapan menggunakan innani. Sejauh ini yang saya tahu baru bahwa antara ini dan innani kedua-duanya sama. Dan kapan menggunakan ini dan innani, saya lihat dua-duanya boleh kapan kita gunakan. Sejauh ini yang saya pahami begitu ya. Maaf Ustaz. Ya, Pak Lukman bagaimana Pak Lukman? Ini yang usalli dia fi'il ke ini? Bagaimana Pak? Usalli. Oh, usolli fil mudhari. Fi'il mudhari tapi dia tak ada ni nun. Hah? Kata Usolli domir fil mudhari domir apa? Ana. Ana. jadi ini aku sedang salatkan. Ya, solu, solatlah kalian. Kama sebagaimana ra'aitumuni, kalian melihat aku. Usolli sedang solat. Usolli adalah hal dari ni. Lihatlah, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Siapa yang solat? Aku. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah yang dimaksud aku di sini adalah Rasulullah. Begitu Pak Lukman ya? Ya baik. Ustaz, Ya, coba bolehlah. dalam Al-Quran ada wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Di situ ada ya mutakallim nazai yang dihazafkan. Iya, itu juga nun wiqayah. Liya'budu. Jadi Wama khalaqtul jinna wal insa Inna liya'budun. illa liya'buduni. Asalnya begitu. Tapi nunnya ayahnya dihazaf. Ya. Liya'buduni. Ini asalnya ya'budu itu kan begini, ya'budu ada alif wariko. Ya. Kenapa nunnya hilang, ya'buduna nanya hilang, diganti alif wariko? Sebab mansub oleh li'an. an mudmarah. An ya'budu, annya mudmarah dibuang, disembunyikan. Lalu bertemu dengan yang mutakalim, maka menjadi ni, ya'buduni. Ya'buduni, begitu ya, ya'buduni. Kemudian ya-nya dibuang, agar menjadi ya'buduni gitu ya. Ya. Karena huruf ya-nya dibuang, maka ketika kita baca, bacanya menjadi mad arid disukun ya. Ya, betul. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Naam. Jadi mad arid disukun kan bacaannya. Naam. Nah, sebetulnya kalau kita lihat maknanya bukan liya'budun tapi liya'buduni, ya kan? Ya. Naam. Lihat aja maknanya. Lagi pula kalau ada li, tidak boleh ada nun sesungguhnya. Kalau itu dhamir hum. Nah, karena setelah liya'budun ada nun, berarti nunnya itu ada nun wiqayah bertemu dengan ya, hanya ya mutakalim dibuang. Dan ini terjadi pada beberapa ayat, tidak pada hanya liya'budun ya. Ada Sebagaimana surat Al-Kafirun kan, lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Ya-nya kan dibuang. Ya pada dini, asalnya di ini ada panjang kan ni-nya. Tapi ya-nya dibuang. Begitu, bolehlah. Kan Ustaz. Ya.
Cukup ya, kita lanjutkan. Ya. Terima kasih Pak Haji atas hadis-hadis yang tadi disampaikan. Mengingatkan kita pada bahasan yang sama ya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ini ayat berapa? Ayat 14 ya? Maaf, ayat 13 ya? 13 Pak. Ya. Ayat 13. Nah, di situ dalam mushaf tulisannya ada tanda kola, berarti al-waqfu aula. Berhenti lebih utama, lebih afdol. Araita sama dengan bahasan tadi sebelum ini ya. Oke. In harfu syarti lagi atau ada tu syarti. Ada tu syarti. Mabniun ala sukun. Kadzaba fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Mabniun ala al-fathi. Wa fa'iluhu. Nah, fa'ilnya kemana? Ya, tadi yang kita sampaikan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Rajiun ila Abu Jahal, kadzdzaba mendustakan, tawalla berpaling. Abu Jahal. Abu Jahal yang dalam ayat disebutkan alladzi kan, alladziyanha. Naam. Yang di atasnya yang sebelum ayat sebelum ini ya, pada ayat sebelumnya. Ya. Jadi kalau kadzdzaba wa tawalla ini kembali fa'ilnya kepada alladziyanha. Sedangkan ayat sebelumnya in kana 'alal huda au amara bit taqwa, ayatnya fa'ilnya kembali kepada abdan, yakni Rasulullah kan? Rasulullah sallallahu alaihi Orang yang dilarang. Ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Oh, sebentar, sebelumnya kita selesaikan dulu. Wa tawalla wa huruf al-ataf. Oke, harfu atfi. Mabniun ala fathi. Tawalla fi'lul madin ya. Oke, fi'lul madin. Mabniun alal alal fathi al muqaddari alal alif maksurah ya. Naam. Fi'lul madin mabniun alal fathi Al-Tahwi. Ya. al muqaddar Muqaddar alal alif al maksurah. ala alif maksurah. Alal alif al maksurati. Oke. Maksurah. Ya. Wa fa'iluhu sama dengan kadzdzaba. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa. Rajiun ila Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal. Jahlin. Rajiun ila abda ila alladzi ma ila alladzianha. Ila alladzianha. Tuh. Kemudian oke Pak. Boleh. Orang yang melarang, berarti orang yang melarang. Ya. Coba Bapak Ibu lihat ya. Ini ayat, ini kan ada 3 ayat yang di situ ada araita terulang berapa kali? Araita, araita, araita. Ada berapa araita di situ? 3. 3 kali. Ayat 9 araita, ayat 11 araita, ayat 13 araita. Ada ayat araita 3 kali. Selepas araita ada fi'il kan? Ya. Araita yang pertama ayat 9 araita alladzi yanha. Yanha fi'il mudhari. Shalla ayat 10-nya juga fi'il, tepatnya fi'il madhi. Kemudian pada ayat 11 ada araita. Sesudahnya ada fi'il juga. In kana fi'il madhi, au amaro fi'il madhi. Terus ayat ke-13 ada araita juga, araita in kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba fi'il madhi, tawalla fi'il madhi. Nah, coba lihat. Itu ayat ini kan berdekatan. Ayat 9, ayat 10, 11, 12, 13 ini kan berdekatan, berurutan. Tetapi lihat, araita in kana 'alal huda, itu kana fil madhi. Fa'ilnya kembali kepada abdan idza shalla. Begitupun amara bit taqwa, amara fil madhi, fa'ilnya kembali kepada abdan idza shalla, pada Muhammad, pada Rasulullah yang dilarang salat. Sedangkan
In kadzdzaba wa tawalla, kadzdzaba wa tawalla fi'il madi, fa'ilnya kemana? Kembali kepada alladzi yanha, orang yang melarang. Meskipun fi'il kadzdzaba, tawalla, amaro dan kana alal huda itu berdekatan, tapi dalam ayat ini kita dapat contoh, mendapatkan misal percontohan bahwa fi'il yang berdekatan itu fa'ilnya bisa berbeda. Dari mana kita tahu berbeda? Dari konteks ayatnya. Sebab kadzdzaba wa tawalla tidak mungkin Nabi Muhammad yang melakukan, mendustakan dan berpaling tidak mungkin Rasulullah kan? Yang di situ adalah abdan yang sholat. Nah, siapa yang pantas melakukan kadzdzaba wa tawalla? Tentu saja bukan Rasulullah. Lalu siapa? Alladzi yanha, orang yang melarang orang sholat. Siapa? Abu Jahal dalam ayat ini. Maksud di sini ayat adalah Abu Jahal kan? No. Nah, jadi begitu. Jadi ketika kita nanti membaca ayat Al-Quran, meskipun mungkin ada beberapa fi'il yang berdekatan, pahami konteksnya, boleh jadi beberapa fi'il itu fa'ilnya berbeda. Misalnya kita temukan ada dua fi'il dalam sebuah ayat yang lainnya, misalnya ya, dua fi'il. Nah, fi'il yang pertama fa'ilnya kembali kepada A, pada E. Fi'il yang kedua fa'ilnya kembali kepada B, pada B. Bisa jadi begitu. Ketika konteksnya harus itu kita memahaminya. Ini salah satu contohnya. Dan sehingga jelas kita kan perlu memahami lebih lebih mendalam ya. Dan tafsir membantu kita untuk memberikan pemahaman. Kalau kita hanya memahami dari segi bahasa, ilmu nahwu, kadzdzaba fi'il madi, tawalla fi'il madi. Nah, sebelumnya ada fi'il lagi amaro dan kana. Nah, harusnya kan secara bahasa fa'ilnya sama, satu orang yang sama. Kalau menurut ilmu bahasa. Nah, tapi dari segi konteks ayat, dari asbabun nuzul, kalau kadzdzaba dan tawalla fa'ilnya sama dengan fa'il dari kana dan amaro, nanti pemahamannya akan berbeda. Nah, kemarin Ibu Laila bertanya apa ilmu bantu untuk tadabbur Al-Quran ya. Ya, ini salah satunya asbabun nuzul tadi yang pernah kita sampaikan pada hari Jumat yang kemarin. Gitu. Ya, sehingga Ustaz, perlu kita memahami juga ya. Ya, Ustaz boleh tanya? Ya, bagaimana Ibu? Ustaz, pada ayat ini Allah menggunakan kalimat kadzdzaba dan juga tawalla. Berarti kedua-dua pada kalimat ini menggunakan dalam bentuk lazim ya Ustaz? Bukan. Kadzdzaba bukan lazim. Kadzdzaba ini mendustakan. Muta'addi. Tapi tak nampak pun dia punya maf'ulun bih. Ya. Maf'ul bihnya mahdzufun. Dibuang. Oh, sebab saya kalau kadzdzaba tu perlu kepada maf'ulun bih, tapi pada ayat ni tak nampak. Ya. Kadzdzaba itu muta'addi. Fi'il yang memerlukan maf'ul bih. Sedangkan tawalla lazim. Lazim. Tidak perlu maf'ul bih. Kadzdzaba mazid wazan 3. Taman syiddah pada ain fi'il. Tawalla mazid wazan 5, tak dan syiddah. Nah, kalau mazid wazan 5, tak syiddah itu sebagian besar adalah lazim ya. Yang dimahzuf pada ayat ini apa dia kalimahnya Ustaz? Ya, bisa saja al-haqqo, mendustakan kebenaran, atau mendustakan Allah, atau mendustakan kerasulan Rasulullah. Ya. Bisa apa saja yang sesuai. Begitu. Bermakna kalau wazan tambahan satu huruf Ustaz, daripada tambahan hamzah, tasydid dan alif tu, ketiga-tiga wazan yang ditambah mazid harfan tu Ustaz wajib ada maf'ulun bih. Selalu biasanya atau majority, mayoritas. Tapi kalau keseluruhan wazan tafa'ala memang dia menjadi lazim semula. Hampir semuanya. Hampir semua. Okey, syukran Ustaz. Ya, baik ya. Afwan Ustaz. Ya. Bila bagaimana? Yang tadi jumlah yang ayat yang ke-11, Ara'aita in kana 'alal huda,
Ya. Kerana di situ dia punya jawab syarat. Di situ ada harfu syartin. Nah, Jawab syaratnya Ustaz gimana? in kana ala huda au amar bit taqwa, in itu ada tuh syarti. Begitupun ayat 13, araita in kadzdzaba wa tawalla, in juga adalah harfu syarti, ada tuh syarti, ya kan? Ya. Pertanyaan Ibu Lela sekarang akan kita jawab pada ayat berikutnya. Manakah jawab syartinya? Nah, saya baca dalam tafsir Az-Zamakhsyari dan tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari dan tafsir Al-Kabir karya Fakhrul Razi ya. Itu disebutkan bahwa jawab syarti dari ayat yang sebelumnya ini yang ada in dua kali ya, in kana ala huda, in kadzdzaba wa tawalla. Jawab syartinya adalah ayat berikutnya, ayat 14. Apa itu? 14. Alam ya'lam. Nah, alam ya'lam. Tidak. Ya innallaha. Allah yara. Nah, coba kita analisa nih. Ya innallaha yara. Alam ya'lam. Ini kan ada tulis istifham ya, huruf istifham juga kan? Nah, Wah, kita sebelum memberikan penjelasan tentang jawab syarti dari ayat ini, kita akan analisa per kata, per kalimah ya. Ini kan harful istifham. Oke, sudah paham. Lam harfun nafi, harfu jazmi ya kan? Jasmi. Yasmin. Harfu jazmi. Mabni ala sukun. Ya'lam fi'lun mudhari'un ya kan? Jazam juga. Majzumun. Oke. Wa alamatu jazmi kasra, wa alamatu jazmi sukun ya kan? Sukun, ya. Wa alamatu jazmihi sukunun. Nah, wa fa'ilhu mana wa fa'ilhu? Wa fa'ilhu. Huwa. Huwa. Ya, huwa. Tapi huwanya kemana? Alam ya'lam. Rojul kepada siapa? Kepada orang yang melarang. Dekat dengan kadzdzaba yang terdekat. Oh iya. Terdekat itu kadzdzaba. Tidakkah dia tahu? Orang yang melarang sholat itu ya? Ya. Mafhum Pak, yang terdekat. Ya, apa itu? Nah, bi anna bi harful jari. Oke. Mabni ala kasri. Anna, apa anna itu? Taukid. Harfun nasbi wa taukid. Huruf nasab dan taukid kan? Anna harfun nasbi wa Harfun taukid. nasbin wa taukidin. Wa masdar. Masdaria ya betul. Anna masdaria betul. Ya. Wal masdaria, boleh tambahkan wal masdariyati. Allah ismu anna ya kan? Ya. Isim anna. Mansubun wa alamatu nasbi fathah zahira fi akhirih. Yara fil mudhari'un. Khabar anna. Marfu'un wa alamatu raf'i dhamma muqaddara 'ala alifil maksura ya kan? Ya. Ya. Wa fa'iluhu belum selesai nih. Wa fa'iluhu Huwa. dhamir mustatir takdiruhu huwa. Rajul ialah Allah. Nah, wa jumlatu yaro fi mahalli raf'in baru anna. Khabar anna. Ya, saya tuliskan. Wa jumlatu yaro fi mahalli raf'in khabaru anna. Jadi yaro itu adalah jumlah yaro itu adalah khobar anna. Khobarnya berupa jumlah, ya kan? Nah, Nah, terus kan bi itu huruf jar. Bi anna Allah, perhatikan. Bi itu huruf jar kan? Ya. Setelah huruf jar ada apa? Majrur kan? nah. Mana majrurnya? Allah. Nah, majrurnya adalah wa jumlatu anna Allah yaro. Tuh. Mana pula? Lupa Fi mahalli jarin majrurun. The whole thing, the whole sentence ya. Tadi Ibu Misama sebut anna ini kan masdari ya. Ya. masdar. Berarti anna Allah yara itu adalah masdarun ma'awal.
Okey, okey. Yang terbuat dari jumlah ismiyah kan. Naam. Nah, kita kembali ke ya'lam. Ya'lam kan fi'il mudhari'. Ya. Fa'ilnya mana? Huwa. Wah, kembali kepada alladzi yanha kan? Nazian. Ha. Ya'lam perlu maf'ul bih tidak? Muta'addi bukan? Ta'adi. Muta'addi. Muta'addi. Mana Adima. maf'ul bihnya? Jumlah ismiyah wa khabaruha ta'wil. Maf'ul bihnya, oke, maf'ul bihnya adalah wa jumlatu bi annallaha yara. Yaro. Di mahalli. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tuh. Bertingkat-tingkat ya. Ya, ya. Ustaz, jangan tulis apa sangat, saya tak nampak. Tak nampak. Dah tak boleh baca dah. Macam meruku saya tengok. Ada habis. Saya nak tulis balik, tak faham dah. Ya, Bapak ini sudah sempit. Space-nya Bapak sudah paham sempit. maruku. Bapak paham maruku. Tak paham. Oh, itu Memang makanan orang maruku. India. Itu makanan orang India apa? Pusing-pusing Ustaz. Maruku. Ha, Ya. kayak maruku. Belum paham. Tak Sedap apa-apa, Pak. Nanti satu hari paham. Jumlah di dalam jumlah Ustaz ya. Jumlah Okey, Pak. Jadi di dalam sekarang jumlah menjadi jumlah anna wasmuha wa khabaruha fi ta'wil masdar fi mahalli nasbin maf'ulun bihi Ustaz. Betul. Ya, bi annallaha yara wa jumlatu bi annallaha yara fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. okey, nasbin. Ya. Kita sebut dari yang pertama, yara wa jumlatu yara fi mahalli raf'in khabaru anna. Oke. Satu-satu. Ya. Lalu wa jumlatu annallaha yara fi mahalli jarin majrurun bi dari bi. Terus wa jumlatu bi annallaha yara fi mahalli nasbin maf'ulun bihi dari ya'lam. Ada tiga lah Pak ya. Ada tiga benar. pikiran. Okey, Ada okey, tiga okey. i'rab, ada tiga kedudukan kalimat atau kata. Okey Pak. Bagus. Ya. Nah, tadi Ibu Laila bertanya, mana jawabu syarti dari in kadzdzaba wa tawalla? Atau dari in kana alal huda au amar bit taqwa. Menurut tafsir yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya baca itu dari tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib ya, tafsir Mafatihul Ghaib. Itu disebutkan bahwa jawabu syarti dari in kadzdzaba wa tawalla itu adalah alam ya'lam bi annallaha yara. Tapi lihat, alam ya'lam ini bentuk pertanyaan bukan? Ya. Ya. Pertanyaan kan, soalan ya. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat? Apakah ada jawabu syarti berupa pertanyaan? Nah, kata mufasir yang tadi saya baca itu bahwa jawabu syarti boleh berupa pertanyaan. Dan ada sebuah ungkapan yang bisa kita gunakan sebagai sebagai Ustaz. pemahaman. Tandanya begini. Kalau, ini bahasa Indonesia dulu ya. Kalau Umar berbuat baik, apakah dia akan berbuat baik kepadaku? Kalau Umar baik, begini aja, biar lebih simpel ya, maaf. Kalau Umar baik, apakah dia akan berbuat baik kepadaku? Ini ada kata kalau. Kalau ini kan berarti syarat ya. Ya. Kalau Umar baik, mana jawabu syartinya? Apakah dia akan berbuat baik kepadaku? Jawab. Nah, itu jawabu syarti. Jadi jawabu syarti itu bisa terbuat dari istifham, dari pertanyaan. Jadi boleh istifham itu menjadi jawabu syarti bagi
jumlah tu syarat, jumlah tu syarti. Kalimat kalau Umar baik, apakah dia akan berbuat baik kepadaku? Bahasa Arabnya begini. Sudah tentu. Ingkana, maaf salah tulis. Ingkana Umaru hasanan. Ingkana Umaru hasanan. Ahsana ilayya. In kana Umaru hasanan, jika Umar orang baik. Ahsana ilayya, apakah dia akan berbuat baik kepadaku? Ahsana ilayya. Tuh. Ahsana ilayya itu adalah Istifham. kalimat istifham karena diawali oleh a. Ya. Istifham. Tetapi meskipun jumlah ini adalah jumlatun istifhamiyatun, kalimat pertanyaan, tetapi ia bisa menjadi jawaban bagi syarat sebelumnya. Ingkana. Makanya kata Rozi, ayat alam ya'lam bi anna Allah yara itu adalah jawab syarti dari syarat inkadzdzaba wa tawalla. Dari huruf syarat in itu. Begitu Ibu Lala. Udah jelas ya? Jelas. Oh, ini baru setahu saya kalau jawab syarat itu penjelasan daripada yang sebelum. Tapi malam ni kita belajar daripada pertanyaan menjawab pertanyaan. Ya. Dalam pembicaraan kita pun kita bisa saja membuat jawaban berbentuk pertanyaan. Contoh begini. Kalau kita cuti hari ini, apakah kita akan tetap bertemu? Betul tidak? Bisa tidak itu? Kalau kita cuti belajar malam ini, apakah kita masih tetap berjumpa? Apakah kita bisa berjumpa? Jawaban dari syarat sebelumnya kan? Ya. Itu bahasa Indonesia, boleh juga. Ya alhamdulillah saya tadi membaca tafsir dahulu sehingga kita bisa berikan penjelasan ini. Ya. Kalau saya tadi tidak membaca tafsir tentang ayat ini dahulu, maka mungkin jawabannya tidak seperti yang hari ini saya jawab. Beruntung saya tadi membaca tafsir dahulu sehingga kita mendapatkan pengetahuan tentang syarat itu bisa berupa istifham. Oke Pak, alhamdulillah Pak. Dan ternyata dalam bahasa kita juga, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Singapura, Malaysia juga bisa kalimat pertanyaan menjadi jawab syarti. Oke, alhamdulillah. Gitu ya? Ya, syukran Pak, syukran ya. Alhamdulillah. Kalau yang ini kita tak pakai inkana, kita pakai lau, boleh? Bagaimana Ibu? Inkana, kita gunakan lau. Dia juga jadi harfu syartin, Ustaz. Bagaimana maksudnya? Inkana jadi laukana gitu? Iya, laukana. Dalam ayat ini? Ya, inkana Umaru, tapi kita tak gunakan inkana, kita guna lau. Oh, inkana Umaru kita gunakan lau. Laukana Umaru hasanan, ahsan ilayya. Boleh, bisa. Oh, mesti letak kana juga, laukana atau inkana. Salah satu boleh. Lau. Yang ibu tanyakan kan huruf syaratnya apakah harus in saja atau boleh lau juga kan? Ya. Jadi Ya kalau jawabannya boleh izakana atau inkana atau laukana. maksud saya tak kalau kita tak masukkan kana, kita cuma letakkan lau Umaru. Oh, setelah in, setelah lau, setelah iza harus fil madi. Apabila kita gunakan adatus syarti in, iza atau lau, kita sudahnya harus fi'il madi. Followed by madi lah, followed by madi. Nah, Meskipun bahasa Indonesianya jika Umar baik kan Umaru hasanun. Nah, tetapi karena sebelum Umar itu ada huruf syarat in, iza atau lau, maka antara in dan Umar harus ada fi'il madi. Karena Umar baik tidak ada kata kerja, maka dibantu oleh kana.
Kan ingkana Umaru, idza kana Umaru, taukana Umaru. Tidak boleh kita cakap in Umaru, idza Umaru, lau Umaru, tak boleh, tidak bisa. Apa sebabnya? Sebab setelah lau, setelah idza, setelah in, huruf syarat itu ya harus diikuti oleh Fi'il madhi. madhi. Dan jika tidak ada kata kerja di situ, maka munculkan kana sebagai fi'il bantu. Sebagai fi'il madhi bantu. Sebagai bantuan, sebagai help untuk kalimat tersebut. Mahfum, Pak. Ya, alhamdulillah, Pak. Begitu Ibu Lela. Baik, Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita baru selesai sampai bahasan Ayat ayat 13. 14 surat Al-Alaq ya. Ya, Alam Pak. ya'lamu yara. Ini secara konteks kalimat juga sudah tamam di sini ya, sudah sempurna. Ya. Jadi sudah tuntas sampai di sini dulu malam hari ini. Setelah pada bulan yang akan datang kita lanjutkan ayat berikutnya 15 dan seterusnya. Ustaz, afwan, minggu depan boleh Ustaz terangkan tentang beza antara istifham yang berupa pertanyaan biasa dengan ta'ajub. Oh, itu nanti Ibu kita akan bahas pada uslub hari Minggu. Insya Allah. Itu ada lesson, ada pelajaran khusus tentang mali ta'ajub, alangkah atau duha, betapa begitu ya. Alangkah indahnya dunia, Sedapnya Ustaz. betapa indahnya, betapa cantiknya, betapa besarnya, betapa luasnya. Nah, itu bagaimana ungkapan bahasa Arabnya, itu ada caranya. Ya. Setelah nanti kita akan bahas khusus tentang ini pada waktunya, Bu. Takjub ya Ustaz. Itu ma'li ta'ajub namanya. Takjub. Ya. Kalau besok, kalau minggu hadapan, rupanya belum sampai Bu pelajaran itu. Itu sudah semakin tinggi. Nanti kita yang masih di dasar dulu. Begitu Ibu Lela. Takjub ya. Maaf Ibu ya. Setelah nanti pada waktunya akan kita bahas khusus. InsyaAllah. Suara sedap Ustaz. Bagaimana Ibu? Suara Ustaz sudah hilang ngantuk. Bukan malah mengantuk ya. Baik. Yang Selesai sudah ngantuk, pelajaran yang kita. ayang ngantuk, Ustaz, ayang ngantuk. Kita panggil Oyong. Ayang kita panggil Oyong. Alhamdulillahirabbil Ayang alamin. ngantuk lah. Ya, ini Lagu apa tu, Ustaz? Laukana Bainana tu, Laukana kan? gimana Ibu? Bagaimana? Laukana Laukana bainana. Lupa tuh. Apa ya? Udah, Pak. Lain kali aja, Pak. Lain kali aja. Udah malam. Ibu Halimah sudah ngantuk ya? Yang lain ngantuk. Yang lain pun ngantuk juga, Pak. Dia diam-diam semua itu. Dia ngantuk yang lain. Iya. Mata sudah kelat Ustaz. Ya, baik. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya, Ustaz. Makasih banyak atas perhatian kita semua belajar malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya belajar. Dan juga atas pertanyaannya, atas kebersamaannya. Semoga semuanya jadi kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Nakhtatim dari sana bihamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiran. Aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam. Syukran, Pak. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini.
Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.